Baik, bismillahirrahmanirrahim. Brother, ada yang telepon lagi nih. Kita angkat ya. Kita sharing-sharing. Kita kupas tuntas bareng-bareng ya. Ayo, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ge. Alhamdulillah. Teteh Yati ya namanya ya. Iya. Udah Asep sebelumnya, terima kasih udah mau menghubungi AA, udah mau komunikasi, karena komunikasi itu penting. Setuju? Iya. Gimana? Ya benar. Teh ini ada di Sidoarjo ya. Iya. Sama AA itu karena AA itu udah biasanya di depan panggung ya, depan banyak orang. AA kurang enak nih kalau nggak tatap muka nih. Boleh nggak beralih ke video call? Gitu ya. Ya kurang, ada yang kurang kalau kita tuh ngomong kalau kita nggak tatap muka. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Oke, sebelumnya ini dulu. Iya, halo. Ya biar tatap muka, biar tahu apa adanya. Sebelumnya juga di grup yang sama mungkin ya, cuman karena tadi baru keluar makanya bagus. Iya, soalnya kan nggak tahu itu urusannya apa ini kok. Soalnya terus terang ini hatinya kan lagi banyak grup yang diikuti, jadi aduh kan lu nggak tahu ini apa jadinya saya buat aja. Ya nggak apa-apa, yang penting mah kalau kita itu ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih tahu, itu harus komunikasi. Itu yang pertama sih kalau menurut aku kan. Makanya ketika saya ini udah biasanya tatap muka langsung berhadapan dengan orang banyak setiap seminar atau mengisi-ngisi acara di mana, itu kurang gimana gitu kalau nelpon itu tidak tatap muka. Makanya yang terjadi apa? Disinilah bahwasanya ya, ketika di luar sana banyak penipu-penipu yang dia berani chat, berani nelpon tapi tidak mau tatap muka, dipastikan dia penipu. Dipastikan penipu. Karena penipu itu tidak mungkin mau dia tatap muka, tidak mau juga dia ketahuan. Yang penting dia bisa nipu. Itu pun yang sudah saya lakukan ya. Saya pernah mengetes ini orang mau nipu apa gimana, ternyata dia mau nipu. Gitu. Iya. Iya benar. Telepon suara itu tanpa tatap muka, itulah yang dilakuin orang-orang penipu zaman sekarang. Itu bermain dia di Telegram. Telegram itulah yang nantinya saling bajak-membajak. Jadi nanti ketika ada pesan dari Telegram disuruh kasih kode, itulah yang akan membajak HP kita, handphone kita. Makanya hati-hati di situ ya. Jika sekarang yang namanya penipu itu pinter-pinter, dia ada polanya, ada caranya, sehingga mudah untuk menipu orang itu. Mungkin inilah cerita A yang udah pernah ketipu. Bunda mungkin belum tahu nih, udah pernah ketipu apa belum nih? Ya, itu kan adalah masa lalu yang kita boleh mengingatnya, boleh, tapi jadikanlah guru saja kalau menurut akan. Ketika kita menuju orang yang besar, kita tuh harus di yang namanya ujiannya itu sesuai lah ya. Karena nggak mungkin kita diuji, tidak mungkin kalau bukan ada sesuatu yang membuat kita membesar, tidak mungkin itu. Makanya bunda ini sebelumnya emang di bisnis apa memang di rumah aja apa gimana? Terus aktivitasnya udah, yang lain-lainnya belum? Selamat, udah waktunya sekarang untuk bersinergi dengan perusahaan pertama di Indonesia yang menjadi dewan pembinanya adalah Inkopol. Inkopol itu adalah induk kepolisian
Republik Negara Indonesia. Kalau Bunda di situ rumahnya dekat Kapolres, silahkan tanyakan ke Kapolres. Oh gitu. Ya, jadi perusahaannya yang A sekarang bergabung ini adalah perusahaan yang pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Induk Kepolisian Republik Indonesia. Jadi aman, dan bahkan kita bisa tenang kalau ada orang yang mau mengganggu, orang yang mau menghina dan sebagainya, silahkan urus saya dengan polisi. Kita hanya fokus di bisnis. Apapun yang terjadi, kalau sudah polisi yang membina itu aman, pastikan. Karena polisi itu kan pengamanan di Indonesia nomor 1 ya. Yang kedua TNI ya. Apa kedua ya? Pertama, malah jadi pertama polisi itu. Yang kedua TNI kan. Jadi sekarang ketika Bunda tadi nanyain ke AA, sebelumnya Bunda udah nge-save nomor A belum? Belum ya? Belum. Ya kan harus tahu dulu. Kita kan walaupun sudah komunikasi sama orang juga harus hati-hati. Itu harus. Dari profil dicek juga kan, dari misalnya punya channel YouTube atau apa dicek juga. Semua itu orang-orang yang mau menipu itu dia menutup diri. Kalau misalnya orang itu dipastikan mau nipu atau enggak, lihatlah dari dia cara untuk berkomunikasi. Dia tidak mungkin transparan ya, salah satunya untuk orang mau menipu itu, dan tidak mau terbuka juga. Intinya penipu itu tidak mau ketahuan mukanya, walaupun suaranya kita udah tahu kan dan nomornya gitu. Itu yang buat penipu ya. Tapi kalau udah sekelas A ini, yang saya pun tidak mau Bunda berkomunikasi dengan orang yang saya tidak tahu mukanya dan wajahnya. Makanya saya tidak mau tadi kan, pengen langsung pindah aja ke tatap muka. Karena apa? Malam ini pun ya, termasuk udah jadwalnya A nanti kan ngisi materi di Google Meet kan, sesuai dengan foto profil tuh. Jumat malam jadwalnya, Sabtu malam jadwalnya, dan jadwal-jadwal lainnya yang tidak ada posternya itu setiap hari. Makanya dipastikan ketika nanti Bunda ini join ya, bergabung di perusahaan A ini, nanti jangan kaget kalau setiap harinya tuh kita meeting itu belajar seperti ini. Walaupun kita jauh, tidak jadi halangan karena sudah adanya kemajuan teknologi kan gitu. Hampir rata-rata orang-orang yang dia punya kekayaan, dia dari teknologi. Jadi gini, zaman sekarang udah waktunya itu orang-orang tuh kaya dari teknologi. Kalau dia belum mau mengikuti teknologi, mohon maaf ya, bukan berarti dia nggak mampu, bukan berarti dia nggak kaya. Tetap dia punya, tapi terbatas kepunyaannya. Setuju? Contoh, di Indonesia ada artis yang namanya Raffi Ahmad, ada artis yang namanya Mbak Imbong, ada artis yang namanya Deddy Corbuzier, dan lain sebagainya. Mereka itu dari gaji artisnya saya tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan di online. Apa itu online-nya? YouTube. Seorang YouTuber bisa mempunyai gaji sebulan itu bisa ber-mm ya, miliaran. Itu tidak akan dia dapatkan di posisi kerjanya artis. Walaupun dia manager, walaupun dia seorang pengusaha, yang ini tidak bisa karena plafon kendaraannya adalah online ya, yaitu YouTube. Semua rata-rata kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya, super kaya. Contoh, siapa sih yang punya aplikasi WhatsApp? Siapa sih yang punya aplikasi Facebook? Siapa sih yang punya Google? Itulah orang-orang kaya di dunia. Makanya kalau mau benar-benar punya banyak uang gitu kan, bukan berarti bukan berarti kita merasa puas ya. Merasa puaslah ketika kita sudah benar-benar bisa membantu banyak orang supaya bisa punya penghasilan juga kan gitu. Kalau misalnya Bun Teteh ini orang yang serba punya, orang yang udah ada, apakah tidak bergerak hatinya? Kepunyaannya Teteh ini bisa berbagi. Itu akan tujuan hidup kita kan, bisa berbagi gitu kan. Karena hidup kalau untuk makan itu kayaknya kayak kurang gitu. Kita ini mau hidup, mau punya bekal ke kehidupan yang akan datang. Nah, bekalnya itu apa? Kalau bukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kan. Makanya kita kaya saja belum cukup. Kita punya saja belum cukup. Tapi kita harus menggunakan kekayaan kita itu untuk membantu orang banyak, orang lain. Dengan cara apa? Berbisnis salah satunya. Kalau buat kerja kayaknya sedikit banget kan.
ya intinya gitu sih kalau menurut Ama. Sering-seringnya kan sering yang mengarahkan ke arah situ kan. Jadi bukan sia-sia lagi ya. Bukan lagi yang diomong itu ngalor ngidul kan. Memang ke mindset ya kita, pola pikir gitu. Jadi kita ini apakah udah benar-benar sudah bermanfaat buat banyak orang gitu kan, kehidupannya apakah sudah benar-benar yang dinantikan oleh banyak orang, kehadirannya kan, kehidupannya. Ayo, insya Allah Bunda pastikan punya banyak relasi, bener. Bunda punya yang namanya banyak teman, bener juga kan. Nah, tinggal kendaraannya nih yang belum punya nih. Kendaraan apa nih bisnisnya gitu. Bisnisnya apa ini? Ya kan harus tahu dulu, mau gabung itu nggak ngerti yang dijalankan ya, terus orang suruh gabungnya nggak mungkin. Oh, tidak bisa. Ketika Bunda tanya ke AA, waktu AA dulu awal join gimana? Tahu nggak? Kalau semisalnya AA yang ngajak join ke Bunda, Bundanya punya pemikiran nggak mau join kecuali Bunda tahu dulu, apakah AA tidak bertanggung jawab? Sedangkan berani nelpon, berani cerita, berani sharing dan apa adanya, silahkan. Saya AA sendiri pun setiap hari ngisi materi, ngisi acara, dan itu orang banyak bukan satu orang. Ya makanya ketika Bunda ini AA telepon udah biasa seperti ini, bahkan banyak orang yang Ibarat orang itu suruh ini, kamu tak kasih makan, yang penting makan aja. Ya saya nggak mau lah. bukan. Makan kan harus seperti itu. Maksudnya apakah AA ini nggak tanggung jawab ke Bunda? Pasti kan ngasih tahu kan. Nih kan gini. Contoh gini nih. Ayo kita mulai ya dari sekarang nih. Bunda nanya pertama nanyanya apa tadi? Bisnis apa? Tujuh. Ini Apa yang dijalankan? ini bisnis. Catat nih, nanti nggak udah disebutin sama A lupa lagi jadi A-nya repot nih. Ya, ya. Bisnisnya PT Bisnis Sukses Mulia. Ingat nggak? Sukses mulia kan harus tahu apa yang dikerjakan. Kalau nggak tahu yang dikerjakan biar bisnis mulia, kita tanpa berbisnis kita bisa mulia pun dengan bersedekah, ya toh. Kita bisa dengan membantu keluarga, itu kan bisa menjadikan kita mulia tanpa harus berbisnis. Ayo. Nama PT-nya, nama perusahaannya PT Bisnis Sukses Mulia. Nama PT-nya, perusahaannya punya PT. Namanya PT Bisnis Sukses Mulia. Alamatnya di mana gitu nanyanya. Jangan itu, iya pasti saya juga paham kan. Kantornya di mana? Iya. Kalau kamu sudah tahu, orang kan kayak gini, misal nih, kan ini loh aku punya produk ini, orang kan mesti tanya, itu belinya di mana, tokonya di mana, baru seperti itu. Ya. Itu apa fungsinya, kegunaannya apa, kan seperti itu. Lah kalau kita disuruh, ini beli aja langsung, kita nggak ngerti fungsinya, nggak terus ngerti kegunaannya kan, terus gimana orang mau langsung ambil, kan nggak mungkin. Terus kenapa tadi keluar grup? Ya karena kan aku nggak ngerti itu apa isinya. Maksudnya yang dijelaskan apa? Nggak ada penjelasan masalah produk apa usahanya atau apa yang dijalankan bagaimana, kan juga nggak ngerti. Terus tugasnya Teteh nyari tahu kan? Kalau kita ya iyalah, ya tahu kalau nggak dijelasin terus gimana? Orang suruh gabung, nggak mungkin lah saya mau nggak tahu apa ini untuk gabung, ya enggak lah, nanti dulu harusnya dijelasin. Oh ini kita menjalankan ini nanti tujuannya seperti ini, nanti hasil yang tujuan kita seperti ini, seperti itu, seperti orang berangkat naik aja berangkat kemana kan gitu, kayak motor kayak apa mau kemana kita kan gitu. Teteh ini ntar kaget banget ketika udah masuk ke grupnya A dan di situ banyak banget mak-mak yang pada gila, mak-mak tuh pada super, dia harus semangat walaupun dia kerja di PT tapi karena apa ya itulah yang dia mau cari tahu kan. Sekarang mungkin sendiri. Sekarang kan mungkin masih sendiri kan nelponnya sama. Nanti kalau udah ajak meeting berdua, bertiga, berempat sampai berpuluh-puluh gimana tuh rasanya? Oh gitu ya. Ya masih biasa aja karena belum tahu. Ya makanya nih. Kalau kita tahu.
lihat nih. Tuh. Jelas kan? I can feel my body hold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me, let me deceive it, let you get the best of me. I'm back with my Catat. worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a Nanti dikasih FDF-nya dikasih semua yang teteh mau itu kasih. Cuman kan tetehnya harus nggak mungkin langsung paham semuanya, itu butuh proses. Yang namanya memahamkan sesuatu, kalau dijelaskan dari A sampai Z itu lama-lama nanti nggak masuk, pusing. Ya. you like you're heaven. Thought that I knew better. Terus Falling for your innocence, acting like you're into me. I know this is hopeless, moving in slow motion, trying to control my thoughts, but I can't stop my thoughts. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. nih ya, This is a no-go. jadi apa ya, semua yang teteh tanyakan, yang teteh belum tahu itu, kalau orang-orang yang seperti teteh ini pasti akan tahu. Karena apa? Sudah ada penasarannya kan. Beda sama orang yang egois, yang dia itu sok-sokan kan gitu. Betul. Yang penting orang itu harus punya rasa apa ya, apa namanya, tingkat kemauannya untuk mengetahui informasi itu harus ada gitu. Makanya teteh ini termasuk orang yang punya tingkat kemauan, rasa pengen tahu itu ada gitu. Dibandingkan orang-orang yang udahlah yang pasti-pasti aja. Ya udah, silahkan yang pasti-pasti aja. Uang hidup itu juga udah pasti kok. Misalnya kan gitu. Makanya sekarang mah selamat ya. Selamat sudah. Pastinya itu gimana? Aku belum tahu pasti kok. Harus tahu pasti dulu. Jadi gini, mau tahu lebih dalam ya, mau tahu lebih dalam dengan perusahaan ini, ya ikutin arahan mentornya kan. Di sini mentornya siapa kalau bukan A kan? Kan gitu. Ya iya. Emangnya Diarahkan kemana? Ibarat orang itu mau diarahkan itu, kan kita harus tahu itu mau diarahkan kemana, ini apa, tujuannya kemana. Kan kita juga nggak ngerti. Minimal itu gini. Oh, terus arahkan ke sini, tujuanmu tuh lo nanti ke sana, gitu loh. jadi gini ya. Kan gitu. Silakan save dulu nomor A, save dulu, masuk grup lagi. Nanti malam deh langsung ngikutin seminarnya tuh. Kalau orang-orang yang ikut seminar, dipastikan dia akan paham teh. Tanpa dia belajar, dia akan nol pemahamannya, kosong. Mau dijelasin sampai A sampai Z, dia nggak mau belajar, nggak mau ikut belajar sama motivator, trainer, dia akan kosong. Kosong dia, nggak akan bisa. Ya. Yang pertama, Ya udah, tak ikut meetingnya dulu. Kalau gabung dulu ya udah, kalau nggak tahu ini apa, harus suruh gabung. Ya nanti ikut meeting dulu. yang dimaksud nggak tahunya apa ya? Ini A lagi ngejelasin apa lagi ngobrolnya nggak jelas? Ya jelas, maksudnya yang dijalankan ini apa gitu loh, kan nggak tahu. Nggak dijelas-jelasin tadi apa, ngomongnya muter-muter.
dari awal gini. Ini perusahaan PT Bisnis Sukses Mulia, PT BSM. Dengan ada produknya apa? UMKM. Nah, ini kan jelas. Jadi gini. Sekarang nanti hubungin nomor A yang admin ya. Hubungin dia. Nanti dikasih FDF. FDF itu apa? Penjelasan detail dari A sampai Z. Itu dibaca saja. Gak usah dipahami, pusing dipahami. Karena apa? Butuh yang namanya mentor buat presentasi. Butuh yang namanya mentor buat membedah sistem. Yang penting teteh ini adalah bisa membaca dari A sampai Z, dari mulai perusahaan ini di mana, PT-nya apa, siapa yang punya, kerjasama sama siapa, dan itu selesai dah semua di situ. Kalau di situ sudah baca, sudah tahu, ada gambaran, walaupun belum paham, tapi masih bilang belum jelas juga ini bisa apa, kebangetan. Iya maksudnya, iya, ini sambil bercanda nih, asik juga nih orangnya nih. YouTube aja di subscribe ya, dilihat, dikepoin, biar nggak disangkanya penipu. Teteh ini lucu yakin. Teteh ini lucunya tuh orangnya mau tahu banget, cuman agak sedikit gimana gitu orangnya. Di Sidoarjo itu mungkin nanti ketemu dengan tim A yang deketnya kemana ya, Sidoarjo ya? Jawa Timur ya? Sekarang di Surabaya. Oh berarti Sidoarjo. Oh ya ntar cari tahu deh di tim. Coba ntar ada tetangga yang udah gabung duluan, bunda ini belum gabung kan asik. Ya udah gini aja, karena mau lanjut meeting yang lain, karena mohon maaf ya, masih ada banyak tugas nih hari ini juga. Lanjutin di chatting aja, silakan itu di save kontak AA-nya biar kelihatan profilnya, biar nggak sangkanya penipu terus dikasih FDF, dibaca saja. Nanti yang sekiranya ini apa ya, tanyakan saja, jangan takut. Dan ikutin mentor. Mentor itu yang bertanggung jawab buat teteh sukses, buat teteh paham. Nanti udah ngikutinnya, udah ayang ngajarin, teteh gak mau ngikutin, yang nanti malah oleng juga akhirnya. Kan gitu kan? Gini aja, sebelum tutup nih, sebelum ke yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh siap join, siap sukses di PT BSM ini, siap ngikutin mentor, siap ikut meeting, siap ikut belajar, insya Allah. Walaupun teteh udah dibilang orang yang udah bercukupan, udah lebih cukup ya dan kekurangan, tapi apa salahnya ketika teteh ini lebih mulia lagi dengan cara apa? Dengan cara benar-benar menjadi orang yang ditunggu-tunggu ya kehadirannya sama siapa? Banyak orang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Coba katakan, Bismillah, saya siap join, saya siap sukses di PT Bisnis Sukses Mulia. Coba katakan. Ayo. Kalau tahu nanti saya telepon lagi. Saya siap itu. Ini belum tahu kok. Kalau sudah tahu, kalau membaca informasi, siap mendengarkan informasi itu utama awalnya gitu. Setelah tahu informasinya, sudah mempelajarinya, seperti itu, siap. Kalau memang mau kan gitu. luar biasa nih percakapannya ya channel YouTube teman-teman semua belajar. Ya udah, lanjutin meeting lagi. Lanjut di WA aja ya, lanjut di WA aja. Nanti silakan hubungi admin A hubungi, nanti dikasih FDF-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Tadi ya luar biasa teman-teman, prospek yang dimana kita itu akan menemukan orang-orang yang sangat berbeda. Makanya tidak mudah ya untuk bisa closing itu, tapi semua bisa teratasi ya. Ketika kita semakin banyak bergerak, banyak prospek itu yang terjadi, kita akan memahami ya, prospek ke setiap orang itu berbeda-beda ya. Untuk memahamkan, untuk menjoinkan ini ya, status ini butuh waktu.
berproses. Oke, semangat terus, berjuang terus. Ketika kita yakin dengan bisnis kita, insya Allah impian kita depan Brio Pajero 10M pasti akan kita dapatkan, teman-teman. Terus semangat dan berjuang ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Oke.